kan. Kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu mari kita persiapkan diri kita untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidup, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Sekarang kita bahas tentang doa Bapa Kami. Masih dari Matius 6 ayat 5 sampai 15.
Kita bahas mulai dari ayat 9 sampai 15. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan kali ini Tuhan. Kau izinkan kembali hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan renungan berdasarkan firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Dan kiranya Tuhan, apa yang diucapkan hari ini Tuhan hanyalah perkataan kebenaran tentang firman-Mu, bukan untuk kebanggaan diri, melainkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Juga tolong Roh Kudus-Mu Tuhan, hinggapi hamba-Mu ini, juga teman-teman yang mendengarkan renungan ini, supaya bisa tersampaikan dengan baik dan tertanam dengan baik pula di hati kami, sehingga hidup kami tetap pada jalan firman Tuhan. Kami serahkan saat ini hanya dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah, tentang doa Bapa kami, ya sejak kita sekolah minggu pasti sudah pernah diajarkan tentang doa Bapa kami, ya kan? Tapi apakah kita tahu makna yang terkandung dalam doa Bapa kami? Ya mungkin yang kita sudah dewasa ini sudah pernah berusaha menyelidiki ya. Cuman untuk teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sudah tahu? Nah, doa Bapa kami ini merupakan bentuk aplikasi dari cara berdoa yang disampaikan Tuhan Yesus di ayat 5-8. Nah, penyebutan Bapa perlu kita garis bawahi, ini mengindikasikan bahwa hubungan kita dengan Allah itu seperti Bapa dengan anak. Jadi seperti yang di ayat sebelumnya, ayat 7 dan 8 itu kita nggak usah bertele-tele. Karena apa? Karena kita sudah mengenal siapa itu Allah, siapa itu Bapa. Makanya diajarkan kita sebagai anak-anaknya ini untuk berdoa menyebut Allah itu sebagai Bapa. Nah, seperti yang kita tahu, seperti yang kita sudah hafalkan, doa Bapa kami itu bunyinya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalimat yang pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Maksudnya seperti apa? Ya, hal ini merupakan pengingat bahwa satu, nama Allah itu nggak boleh diucapkan dengan sembarangan. Karena apa? Nama Allah itu adalah kudus. Dan juga datanglah kerajaanmu. Ini sebagai pengingat bahwa kita sebagai manusia yang fana ini janganlah fokus untuk mengejar kemuliaan diri sendiri. Karena apa? Itu nggak ada gunanya. Yang harus kita kejar adalah kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini harus senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Karena ini ada di awal doa. Hendaknya saat kita berdoa, kita mengawali doa kita itu, kita awali dengan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Karena apa? Ya, karena namanya tadi yang maha kuasa tadi, namanya penuh kuasa tadi. Kita memuji nama Tuhan dulu. Seperti itu. Yang berikutnya adalah jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Nah, ini juga saya interpretasikan sebagai bentuk penyerahan diri dengan seluruh kerendahan hati kita kepada Tuhan. Kita sebagai manusia seringkali memaksa, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Padahal yang berkuasa itu siapa? Bapa, betul? Jadinya kita nggak boleh lah harusnya itu memaksakan kehendak kita supaya Tuhan itu nuruti. Yang benar adalah kita mengerjakan apa yang dimau Tuhan.
Makanya di sini ditulis, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikutnya, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini bisa dibilang ini juga permohonan kita saat memohon sesuatu, khususnya kebutuhan jasmani kita. Kita nggak seharusnya lah meminta Tuhan itu dilebihkan. Apa yang kita minta itu pasti diberikan Tuhan secara cukup, nggak lebih nggak kurang, cukup. Kalau kita masih merasa kurang, berarti ada yang salah sama kita. Kita perlu koreksi diri lagi. Untuk bisa merasa cukup, berarti kita harus senantiasa bersyukur. Nah, kalau kita masih merasa kurang, berarti kita kurang bersyukur. Gitu. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini juga berisi permohonan apa? Pengampunan. Kita mohon ampun pada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita. Kita sadari bahwa kita ini penuh salah dan dosa. Kita harus senantiasa minta ampun, mohon pengampunan pada Tuhan. Tapi hal ini juga akan berbanding lurus saat kita mengampuni orang lain. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Makna dari perkataan ini adalah kita harus menyadari jika kita hanya manusia lemah yang mudah jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dan jadi dari kalimat yang sebelumnya, ampuni kesalahan kami dan jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskan daripada yang jahat. Ini saling berkaitan. Bentuk kesadaran kita bahwa kita ini lemah, sering jatuh pada hal yang sama. Dan kita mohon bantuan Tuhan supaya kita tidak melakukan hal yang itu. Dan itu akan terus berproses setiap harinya. Karena kita adalah manusia yang lemah, makhluk yang lemah. Kita gak bisa apa-apa tanpa bantuan Tuhan. Dan yang terakhir, karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah penutup dari doa Bapa kami dan sebagai pengingat bahwa Allah kita itu Maha Kuasa, penuh kuasa, penuh kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya, tidak terbatas. Kita kembalikan semuanya itu pada Allah, pada tangannya, pada genggaman tangan yang Maha Kuasa itu. Dan kita harus imani itu bahwa Dia, Allah kita, Bapa kita itu akan memberikan yang terbaik. Dan kita juga harus mengimani bahwa Dia telah menyediakan dan menyiapkan yang terbaik bahkan sebelum kita memintanya. Karena apa? Karena kita ini anak-anaknya. Karena Dia sudah mengakui kita sebagai anaknya. Dan kita harus mengimani itu. Kesimpulannya adalah doa Bapa kami itu berisi tentang pujian pada Allah, penyerahan diri, dan permohonan. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa syafaat bersama. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami, pada hamba-Mu ini Tuhan, bisa berkata-kata tentang firman-Mu. Dan kiranya apa yang hamba-Mu sudah sampaikan ini hanyalah perkataan kebenaran tentang firman-Mu saja, bukan perkataan lidah kami, melainkan Roh Kudus yang telah menggerakkan lidah ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa saat ini untuk kebijakan pemerintah tentang new normal Tuhan, yang dimana masih menuai pro dan kontra, khususnya Tuhan di bidang pendidikan, dimana masih ribut tentang protokol kesehatan, bagaimana cara belajar mengajar, juga jam masuk sekolah Tuhan masih simpang siur, belum ada kepastian yang benar-benar pasti.
Terlebih Tuhan, hal ini dirasakan oleh wali murid yang masih takut untuk menjalankan kebijakan pemerintah ini Tuhan. Dan tolong Tuhan berikan kebijaksanaan pada pemimpin-pemimpin kami dalam menetapkan kebijakan ini, juga pada setiap kami dalam menyikapi kebijakan ini dengan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini supaya bisa selesai, sehingga kami bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Dan penyelesaian waktu ini Tuhan hanya kami serahkan pada tangan Tuhan saja, hanya menurut waktu Tuhan saja, bukan menurut kehendak kami. Berikan kami hikmat dalam setiap aktivitas kami supaya kami tetap bisa mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa bagi setiap kami Tuhan yang mungkin sudah kendor iman, sudah terkikis pengharapan kami Tuhan. Kami mohon pada Tuhan Yesus supaya bisa memberikan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan mengingatkan kami untuk bisa tetap berpengharapan kembali kepada Bapa, kepada Allah, kepada Tuhan kami Yesus. Bukan menurut kehendak kami hidup, melainkan hanya menurut kehendak Bapa. Dan apa yang terjadi dalam hidup kami adalah semua terjadi dari rencana agung Bapa, karena rencana-Mu lah yang terbaik bagi kami. Ya, kami serahkan hidup kami ini Tuhan yang dalam tangan Tuhan Yesus, tangan yang maha kuasa, nama yang penuh kuasa bagi hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi demikian firman yang telah disampaikan oleh Koniko. Semoga firman yang sudah disampaikan Koniko tadi dapat menjadi berkat bagi kita semua. Happy Sunday, dadah!